Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baiklah nak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Di hari ini tampaknya masih bersemangat ya nak ya. Ada yang sehat ya nak? Siap untuk Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke nak ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah untuk hari ini siapa yang akan berdoa? saya. Oh iya silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dengan berdoa kita berharap bahwa apapun yang kita lakukan hari ini semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, ya. Kalau tadi kita berharap ya bahwa hidup kita selalu bersyukur dengan Tuhan, diridhoi. Nah, berikutnya tetap kita harus mencintai negara kita sendiri ya. Jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk hari ini siapa yang mau memimpin lagunya nak? Oke, silakan Mama. Oke, siap nak? Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagunya mohon. Hadirin silakan duduk kembali. Oke, terima kasih ya. Jadi yang Ibu harapkan dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tetap ingat bahwa kita adalah penerus bangsa dan belajar di sini untuk menuntut ilmu supaya sukses di masa depan dan membanggakan negara kita sendiri. Ya. Baiklah, nak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai cerpen. Ya. Ada yang masih ingat apa saja unsur pembangun cerpen? Oke, silakan Mail. Unsur cerpen terdiri dari atas dua macam, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, luar biasa. Mail masih ingat nak, ya? Nah, tadi ada dua unsur, satu intrinsik, satu lagi Ekstrinsik. Nah, untuk intrinsik, ada yang masih ingat tidak? Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama, ingat ya? Tema. Tema. Berikutnya
seorang pelajar pada umumnya kisahnya akan berhubungan dengan cinta, ya, kehidupan pelajar. Nah, makanya kamu baca cerpen atau novel itu kalau dokter berhubungan dengan kesehatan, ya, dan sebagainya. Nah, selain latar belakang apa lagi untuk ekstensinya? Ah ya, silakan. Nilai-nilai. Ada berapa nilainya? Nilai? Oh, satu. Nilai moral. Yang kedua? Budaya. Agama. Sosial. Ya, masya Allah. Jadi semuanya masih ingat unsur intrinsik dan unsur eksplisit. Ya. Jadi kalau tadi masih ingat, untuk hari ini ya akan sedikit berbeda. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari teorinya. Untuk hari ini kita akan mulai mengonstruksi. Artinya membangun. Nah, kira-kira mengapa kita harus menulis sebuah cerpen? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Ariko. Mengembangkan ide-ide dan imajinasi dalam bercerita. Oke, melatih daya imajinasi juga menuangkan ide, perasaan. Berikutnya apa lagi? Ya, silakan. Dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa dan bercerita. Iya, meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan keterampilan menulis. Ya. Artinya ada banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, silakan lihat di sini, Nak, ya. Jadi untuk hari ini kita ada 3 tujuan. Untuk yang pertama, ya, melalui tayangan gambar, video atau audio, ya, itu murid dapat mengidentifikasi cerpen dan melakukan unsur pembangun cerpen. Jadi unsur pembangun cerpen yang tadi telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan masih kali ingat, ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid dapat menelaah teks cerita pendek, ya. Nah, nanti kan kita akan membahas LKPD yang akan Ibu berikan. Baru nanti melalui penugasan dapat mengonstruksi cerpen. Artinya nanti menulis, ya, atau membuat video dan sebagainya. Sebuah cerpen tersebut. Nah, sebelum kita mulai ini, nah, coba tanya dulu, ya. Di sini pasti punya minat yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ya kan? Membaca pun beda-beda. Ada yang suka novel, jurnal, komik, ya. Kalau komik kan bergambar. Coba angkat tangan, ya. Yang suka menonton video. Oke, ya. Video apa saja yang suka nonton di? Kalau Aji pun lebih suka tentang video dokumentasi. Oh, dokumenter. Yang lainnya? Drama Korea? Iya, tidak apa-apa, Nak, ya. Karena semua drama pun pasti ada alurnya. Yang itu apa? Mortal Kombat? Oh, tidak apa-apa. Jadi yang pada saat kita nonton itu pun juga pasti ada ceritanya, ada temanya, ada tokohnya, dan sebagainya. Ya. Nah, yang suka membaca komik, tangan. Oke, suka baca apa, Teo? Detektif mana? Oh, detektif Conan. Idenya nanti, ya. Kalau komik? Suka baca One Piece, Bun. Oh, One Piece. Biasa, enak, ya. Nah, berikutnya, yang tadi suka membaca novel, cerpen, sambil berlayar pantai. Ayo, siapa, Nak? Iya. Oke, beberapa, ya. Berapa yang suka dibaca? Harry Potter. Kalau sama Pis? Hah? Oh, ya. Jadi itu dua tema yang berbeda, ya. Tapi karena walaupun sama-sama baca, yang disukai pun itu juga berbeda jenisnya. Ada yang suka yang romantis, ada yang suka horor dan sebagainya, ya. Nah, karena tadi tujuan terakhir kita adalah mengonstruksi cerpen, artinya membuat sebuah cerpen, ya. Nah, nanti penilaian di sini ada 3, Nak. Yang pertama sikap. Untuk sikap, nanti kan kalian akan berkelompok, ya. Nah, poin penilaiannya di sini disiplin, jujur, tepat waktu, dan tanggung jawab. Jadi bagaimana kalian saling rasa diskusi saling menghargai, ya. Tidak mau menang sendiri. Itu termasuk dalam penilaian KPD. Nah, untuk pengetahuan, nanti kan Ibu akan berikan LKPD, yaitu soal-soal, ya, yang berhubungan dengan materi kita. Jadi nanti pada saat kalian membaca contoh, ya, atau melihat video contoh cerita, itu kalian akan memahami, ya, apa saja hal-hal yang perlu ditulis untuk menulis sebuah cerpen. Nah, berikutnya adalah keterampilan. Nah, walaupun nanti produk yang kalian buat itu berbeda-beda, Nak,
nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Oke, bagaimana sekarang perasaannya? Oke, kalau tadi kita sudah berusaha untuk memutuskan pikiran kita. Sekarang kita ingat. Coba lihat keluar gambar di depan, ya. Itu ada gambar 1 orang tertawa, emoji tertawa, satu lagi menangis. Perasaan kalian saat ini apa? Kita kayak Hah? Coba yang merasa bahagia, angkat tangan.
bersama ya. Jadi menunjukkan kebersamaan bersama dengan Tuhan ya. Jadi walaupun dan sedih ya, kita tetap harus semangat belajar. Coba ada yang mau tidak ya memberikan dukungan kepada teman kalian sehingga hari ini dia pun juga turut berbahagia sama seperti yang lain. Ayo ya, silahkan Zakwa ya memberikan kalimat dukungan untuk Julia semangat terus. Iya, untuk Julia semangat terus. Yakinlah bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini akan berguna bagi masa depan. Ya, kalau kita rindu dengan orang tua, ya tetaplah semangat untuk belajar. Karena pada dasarnya kita belajar di sini juga untuk membahagiakan orang tua. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Iya. Ya, baiklah ya. Nah, tadi kan sudah ada ibu tanya yang suka video, yang suka membaca, yang suka komik. Nah sekarang silakan berkumpul dengan kelompok yang video di sebelah sini, ya, yang komik di sini, dan suka yang baca tadi baca depan menonton di sebelah sana. Silakan. gawai ya, baik materi maupun pada saat kita mengambil penilaian harian dan sebagainya ya, kita memang sudah menggunakan Google Form ya dan Google Classroom. Jadi ini juga untuk materi akan dikirimkan ya di linknya tersebut. Jadi nanti untuk yang suka menonton video ya, silakan tonton video yang ibu kirimkan. Itu linknya ada ya di sana ya, contohnya di sana ya. Lalu kalian amati contoh ya video tersebut, kira-kira oh alurnya bagaimana, temanya bagaimana ya. Begitu juga dengan yang membaca komik. Nah untuk komik itu hanya ada materinya saja nah ya. Nah nanti silakan ke pojok baca untuk mengambil contoh komiknya. Jadi bisa menganalisis unsur pembangun komik tersebut. Begitu juga dengan kelompok yang suka membaca cerpen maupun novel lah ya. Silakan ke pojok baca atau tempat literasi tersebut. Silakan satu orang lah ambil. Iya, kita juga silakan ambil di pojok baca ya. Ya, ambil satu komik, boleh banyak nak ya. Kalau ini ya. Yang kelompok ini juga silakan mengambil novel atau beberapa kumpulan cerpen. Jadi untuk sekarang sekalian kalian melihat video dan sebagainya tadi, nah ya, lihat juga LKPD yang ibu kirimkan di link tersebut ya di Google Classroom. Jadi di sana sudah ada beberapa soal yang kalian diskusikan. Jadi misalnya soal yang pertama itu Aji ya, apa Ji?
unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, jadi nanti dari video yang kamu tonton apa temanya, ya. Lalu amanatnya apa saja, tokohnya siapa, ya. Begitu juga dengan yang komik ya. Komik apa ini? Komik Conan. Oh, komik Conan, ya. Jadi komik Conan temanya apa, ya. Lalu misalnya kalau apa namanya tokohnya selain Conan ada siapa saja, ya. Begitu dengan kelompok yang membaca, ya. Sama anak ya. Jadi hanya bedanya saja bahan bacaannya saja. Habis itu nonton video, ini baca. Ya, ini keren. Nah, silakan Naya mengerjakan. Kira-kira butuh berapa lama waktunya, Nak? 10 menit dulu. Oh ya, 10 menit boleh ya. Jadi silakan 10 menit ya. Kalau selesai, nanti kita presentasikan di depan. Jadi boleh nanti kalian pilih satu orang saja di kelompok kalian untuk menampilkan hasil diskusi di depan, mempresentasikannya, ya. Pada saat diskusi, apabila ada yang mau tanyakan, ya dengan itu juga boleh. Ya. Jackson. Tetap tersenyum inti ceritanya sih. Ini harus baik. Baik kita doa, amanat, yuk amanat.
Kesimpulan dari cerita ini, jadi apa pentingnya untuk menghindari masalah, pentingnya untuk memecahkan masalah yang terjadi. Ini kan untuk ini masalah ini rimuru. Guys, kenalin guys, ini namanya acara Funi Kasuga guys. Bagus ya. Ini suka baca saja atau suka nulis juga? Oh, baca. Yang suka gambar siapa? Oh, dia masih gambar. Bagus gambarannya, Bu. Bagus, Bu. Ya. Selain komik, webtoon ada juga. Webtoon. Yang ekor romantis ya. Aja, ya langsung juga ya. Konstruksi ya. Sudah. Itu sampai ya. Kalau aku sedang orang. Anak anjing atau anjing? Anjing. Anjing Julia nulis Jul. Baiklah, Nak, sudah siap? Ya. Siapa yang mau duluan? Kelompok yang mana duluan untuk menampilkan hasil diskusinya? Ayo, kelompok yang membaca cerpen, komik atau ini ya. Siapa duluan? Teo. Jadi yang pertama menampilkan hasil diskusi adalah kelompok yang suka membaca komik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bun, saya perwakilan dari komik. Kami dari 9 orang, saya mewakilkan dari hasil diskusi kami untuk unsur-unsur komik. Yang pertama, penokohan, yaitu Conan. Yang kedua, alur. Untuk alurnya ini dia tuh flashback ke masa lalunya. Untuk temanya ini penyelidikan kasus-kasus. Jadi Conan itu menyelidiki kasus. Dan untuk yang kedua, untuk bahasanya sangat menarik ya. Untuk yang ketiga, Kalau membuat cerpen itu apa saja yang dibuat terlebih dahulu? yang pertama itu untuk langkah-langkah untuk membuat cerpen itu yang pertama menentukan tema. Yang kedua menentukan tokoh, dan yang ketiga alur. Oke. Mungkin sekian hasil diskusi dari komik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain, bagaimana? Ada yang mau memberikan komentar tidak untuk hasil diskusi dari kelompok yang membaca komik tadi? Ya, apakah setuju bahwa yang apa? Ada yang pernah juga kan baca komik Conan? Pernah ya. Bagaimana Anji? Menurut saya betul apa yang seperti dikatakan Theo, karena di dalam Conan itu tersebut membahas kasus-kasus yang sangat misterius seperti pembunuhan misterius dan lain-lain. Oke, jadi untuk Conan pada umumnya temanya memang tentang pemecahan kasus ya, pembunuhan ya dari berbagai kalangan ya. Selanjutnya, kelompok mana lagi Nak? Ya, silakan kelompok yang nonton video ya. Ya. Ya, silakan.
Ya, jadi kelompok video diwakili oleh Aji. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya dari perwakilan dari kelompok video. Di sini kami akan menjelaskan apa yang telah kami tonton tadi. Itu ada linknya tadi dikasih oleh Bundo. Nah, jadi kami itu ada orang bersembilan. Jadi di dalam cerpen ini, yang pertama itu temanya tentang kebaikan. Setelah itu alurnya maju. Alurnya itu maju karena dari awal dia melakukan kebaikan sampai di akhir melakukan kebaikan. Untuk tokohnya tersebut ada sekitar 5 orang. Yang pertama adalah karakter utama atau sang pemeran laki-laki yang baik hatinya. Yang kedua ada ibu-ibu penjual. Yang ketiga ada nenek-nenek. Yang keempat ada bapak penjual kacamata. Dan yang kelima ada ibu-ibu penjual nasi. Nah, jadi yang menurut saya sangat menarik dari video ini adalah walaupun videonya singkat, namun memberikan pesan yang sangat bermakna bagi kita semua, yaitu apabila kita menebarkan kebaikan kepada seseorang, pastilah kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Oke, wah, luar biasa. Jadi saat kita menonton sebuah video pun ya, ternyata ada amanat yang akan dipetik, yang bisa dipetik bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih Haji. Nah, yang lain adakah komentar mengenai hasil diskusi dari kelompok ini, kelompok video? Ya, silakan. Untuk komentar untuk kelompok video sangat baik ya. Emang betul kalau di agama kami Islam, kalau dalam hadis pun ada, kalau kebaikan itu akan dibalas dalam kebaikan. Oke, terima kasih Nak. Ya, jadi kalau di sini tadi fokusnya pada saat membaca komik, dia ke tema ya Nak ya, bahwa temanya itu selalu tentang kasus-kasus pembunuhan. Artinya sebuah cerita itu ada yang mau ditonjolkan. Jadi kalau yang kelompoknya tadi nonton video inspirasi, ya. Jadi misalnya kalau ada orang pohon jatuh, jangan cuma divideokan saja, ya. Tapi harusnya pohonnya itu dipindahkan, ya. Kalau ada orang yang mau menyeberang jalan, anak kecil atau nenek dibantu, bukan hanya divideokan. Kasihan sekali, ya. Harusnya, ya. Oke. Terakhir silakan Nak, kelompok yang membaca, ya. Ya, Salupi, senyum Salupi, semangat Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok membaca cerpen. Di sini kami beranggotakan 10 orang. Baiklah, di sini kami ingin membahas mengenai cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Nah, untuk unsur pembangun dari cerpen ini ada tema. Untuk temanya itu keagamaan, dan untuk tokohnya ada kakek yang rajin beribadah, tokoh dan penokohnya ada kakek yang rajin beribadah, dan Ajo Sidi orangnya itu jahil dan membuat onar. Untuk Alka itu orang yang baik dan dermawan, dan untuk Hadi Soleh itu rajin beribadah. Nah, untuk latarnya ini terbagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, suasana, dan waktu. Untuk tempatnya itu di Surabaya dan di Akidah, dan untuk waktunya itu subuh dan pagi-pagi, suasananya itu mengerikan. Alurnya yaitu campuran, dan untuk sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Nah, untuk gaya bahasa itu menggunakan gaya bahasa metafora dan eufemisme. Nah, untuk kaidah kebahasaan itu, nah kalau untuk amanat dari cerita Robohnya Surau Kami ini, bahwa kita ini merupakan makhluk sosial. Kita bukan hanya berhubungan pada sang penciptanya atau Allah, itu juga berhubungan juga dengan sesama manusia, atau yang terdapat di dalam Al-Quran itu yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau berkomentar Nak terhadap hasil presentasi dari
diperankan oleh saudari Nadia Salofi di cerpen yang dia baca tersebut. Kita itu harus juga berhubungan sosial kepada sesama teman ataupun makhluk hidup lainnya, yang tidak hanya kita memerlukan bantuan diri sendiri saja. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa ya Nak ya. Nah, jadi ternyata apapun yang kalian lihat, yang video, walau membaca komik, walau membaca cerpen, tetap sama. Artinya kalian tetap menemukan unsur-unsur pembangun cerpen, ya. Jadi seperti yang kelompok tadi itu benar Nak. Robohnya surau kami karya anak itu karyanya luar biasa. Jadi bercerita tentang seorang penjaga masjid tapi akhirnya masuk neraka ya. Maka tadi ada latarnya neraka ya. Mengapa? Karena yang dikerjakannya hanya hablum minallah. Dia sholat, beribadah, tapi dia tidak menjaga keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, ya. Makanya di dalam cerita tersebut akhirnya dia bunuh diri dalam cerpen tersebut, ya. Nah, artinya Nak, ya, kita pun menerapkan apa yang kita pelajari tadi. Seperti kata Theo tadi, kita sebagai umat beragama di sini, alhamdulillah Islam semua ya Nak ya. Nah, ya. Jadi kita tersebut harus saling ada juga hablum minannas, ya, lalu menjaga lingkungan dan sebagainya. Baiklah Nak, ya. Kalau tadi kita sudah alhamdulillah memahami apa yang ya, unsur pembangunnya. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan mengonstruksi sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat tadi, ya. Jadi mengonstruksi cerpen. Jadi kelompok yang video tidak harus tulis, boleh membuat video pendek seperti tadi. Yang penting temanya jelas, alurnya jelas, tokohnya jelas, ada pesan yang hendak kalian sampaikan kepada penonton. Jangan lupa bahasanya menarik, ya. Begitupun dengan yang komik ya Nak ya, yang membaca komik pun ya, itu boleh membuat mengonstruksi cerpen dalam bentuk komik, ya. Jadi ada gambar-gambar. Karena walaupun banyak gambarnya, ya, tapi itu juga ada alur, ada temanya, ya. Tema pun bebas, tidak sama boleh. Yang kayak di sini sukanya yang detektif boleh, ya. Yang suka horor boleh, itu juga bebas. Begitupun dengan yang menulis ya Nak ya. Nanti kalian berarti membuat sebuah cerpen dalam bentuk tulisan. Semuanya sama penilaiannya, ya. Jadi sama seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi Nak. Apapun bentuk produknya, baik itu video, ya, komik maupun tulisan cerpen, nilainya tetap sama. Karena yang dilihat itu adalah unsur pembangun cerpen, ya. Baiklah Nak, sampai di sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ya. Nah sekarang coba ya. Karena pertemuan berikutnya kita nulis. Pasti untuk hari ini kita tutup dulu. Satu orang menceritakan bagaimana perasaannya setelah belajar pada hari ini. Apakah senang, sedih? Oh ya silakan Riko. Ya. Oh Rikonya mau tampil. Oh masya Allah. Ya boleh tidak apa-apa Nak. Ya sini. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini ingin menyampaikan bahwa saya setelah belajar cerpen ini saya termotivasi untuk melestarikan budaya membaca di kelas kita ini agar menambah wawasan dalam diri saya sendiri. Terima kasih. Ya. Yang lain sama, merasa senang atau ada yang malah jadi sedih? Ya. Oke ya. Jadi yang ingin diharapkan kita selalu semangat untuk belajar. Karena belajar di sini bukan cuma untuk menambah pengetahuan, ya, tapi ada sesuatu nanti yang akan kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, coba ya, kalau tadi kita sudah ini sedikit sekali lagi ya, unsur pembangun cerpen tadi, untuk yang ditulis yang paling penting apa duluan? Tema. Berikutnya Penopang. Dan sebagainya, ya. Nah, satu orang ada tidak yang bisa mengumpulkan unsur in dan X ya secara langsung? Oke, Aji, silakan. Unsur ekstrinsik dan intrinsik. Iya. Jadi kesimpulannya unsur intrinsik itu adalah yang dari dalam ceritanya sendiri. Iya. Nah dari dalam ceritanya sendiri itu bisa diambil yang pertama dari tema ini membuat judul, seterusnya ada tokoh penokohan, latar, alur, dan gaya bahasa. Nah sedangkan ekstrinsik adalah dari sang penulis, bukan dari tulisannya.
Nah, ini berkaitan dengan dua hal, yaitu latar belakang sang penulis. Misalnya penulis berasal dari keluarga yang berasal dari kasta bawah contohnya. Setelah itu adalah nilai sosial yang terkandung. Nilai sosial ini ada nilai sosial budaya, ada nilai agama, dan lain sebagainya. Oke, enak ya. Ya, alhamdulillah tampaknya untuk materinya sudah dipahami ya. Artinya untuk pertemuan berikutnya kita benar-benar bisa mulai fokus untuk mengikuti sebuah cerpen ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, satu orang atau kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.